Hai guys, dalam vlog ini saya mau menunjukkan kepada kalian bagaimana saya merayakan Natal di Sumba. Video ini tidak terlalu tentang agama, tapi terutama tentang tradisi Ceko dan kerinduan. Di kota Vaingapu ada hanya 2 toko di mana kita bisa beli cukup banyak dekorasi Natal, namun belum lengkap juga. Mari kita lihat apakah saya berhasil membawa suasana Natal Ceko ke sini, walaupun dengan barang-barang yang terbatas. Oke, jadi jauh sebelum Natal pada awal bulan Desember, saya mau membuat lingkaran Advent. Saya berusaha memilih barang-barang yang paling cocok, walau saya tahu ini improvisasi total. Kalau di Ceko, lingkaran Advent terlihat seperti ini. Dan tentu saja dibuat dari ranting pohon runjung. Di sini di Sumba ada pohon cemara, tapi agak jauh dari tempat saya, jadi saya hanya membeli karpet plastik ini, dan saya berharap hasilnya cukup oke. Ternyata susah sekali potong karpet ini, tapi akhirnya setelah 1 jam saya berhasil. Lalu saya mendekorasikannya dengan 4 lilin dan hiasan-hiasan lain. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hari nasional Ceko atau tradisi-tradisi Ceko, saya tidak terlalu rindu itu, dan saya lebih senang di sini di Indonesia tidak begitu perlu merayakan misalnya Paskah atau hari pertama musim semi atau begitu. Tapi kalau Natal itu saya pasti rindu suasana Ceko kalau saya ada di Indonesia. Tentu saja terutama karena di sini tidak ada salju. Dan bagi saya Natal tanpa salju itu tidak ada suasana magis itu kan. Tapi ya dari sisi lain beberapa tahun yang terakhir kami juga jarang ada salju pada musim pada bulan Desember. Tidak tahu kenapa. Biasanya kalau misalnya seperti tahun ini bulan November sudah turun salju, ada cukup banyak, semua orang senang, itu indah sekali, itu sangat romantis. Tapi pada bulan Desember saljunya mencair dan tidak ada, atau ada hanya sedikit, ya begitu. Jadi tapi waktu saya kecil saya ingat ada banyak salju dan kami suka bermain, dan itu memang suasana yang magis sekali ya. Kalau kalian bisa lihat itu pasti setiap anak sangat bahagia kalau pertama kali turun salju ya. Dan kalau tanpa salju walaupun sedikit tapi tetap ada kan, tetap dingin. Jadi itu yang saya suka dan itu yang saya sangat rindu. Tapi saya juga rindu suasana, walaupun sebenarnya di sini di Sumba kan mayoritas Kristen, tapi Kristen Protestan. Tapi ya mayoritas Kristen, artinya di sini kita tetap bisa rayakan, ada Natal mau datang kan. Tapi sebenarnya di Ceko kan semuanya lebih tentang, seperti semua orang sangat berfokus ke Natal. Jadi misalnya pada awal bulan Desember, di mana-mana di kota, di semua kota kita bisa lihat ada pasar Natal yang dibuka. Kita bisa datang ke sana, kita bisa belanja, kita bisa makan banyak makanan tradisional, dan biasanya itu didekorasikan dan ada juga pohon Natal, dan itu memang suasana yang magis sekali. Dan juga semua orang pada awal bulan Desember, semua orang mulai berfokus cari hadiah, karena di sana semua orang dapat hadiah pada pada Natal, bukan hanya anak kecil. Dan itu juga sesuatu yang saya rindu di sini, karena walaupun saya berusaha bikin suasana Natal di sini, tapi pacar saya tidak terbiasa merayakan Natal.
biasanya kan paling pergi ke gereja atau begitu. Jadi dia tidak kasih hadiah kepada saya, belum pernah. Dan saya juga tidak kasih ke dia karena saya pikir seperti ya mungkin dia juga tidak terbiasa begitu. Jadi ketika dia bilang kepada saya bahwa dia tidak pernah dapat hadiah Natal dan dia juga tidak mau dapat hadiah Natal, jadi saya pikir oke, bagus. Jadi ini sebenarnya bagian yang di Ceko kan itu sudah terlalu komersial. Jadi di Ceko semua orang bagaimana ini? Begini. Sebentar, saya harus fokus ke sini dulu. Oh ya, kayaknya. Tapi sebenarnya saya sudah bilang kepada pacar saya, nanti kalau kami punya anak, itu kami pasti harus merayakan dengan hadiah. Dan bukan hanya anak yang dapat hadiah, tapi dia, supaya kan mengikuti tradisi Ceko. Karena saya sebenarnya pikir ini kalau tradisi di Ceko di Natal itu jauh lebih komplit daripada di sini. Mungkin karena kami memang punya tradisi itu sejak dulu, kami punya tradisi itu sendiri. Jadi ada banyak tradisi yang terkait dengan agama, tapi juga banyak yang tidak terkait dengan agama. Dan sedangkan di Indonesia kan Natal itu datang dengan orang Belanda atau Portugal, begitu kan, pada zaman kolonialisme. Jadi sebenarnya di Indonesia tidak ada terlalu banyak, ada tradisi yang lokal tapi tidak terlalu banyak ya, seperti kami punya banyak sekali ya, begitu. Jadi saya kalau bisa pilih, kalau soal Natal saya lebih suka versi atau tradisi-tradisi yang kami punya di Ceko. Saya sudah pernah buat video tentang Natal di Ceko, kalian bisa nonton. Walaupun saya tahu ada beberapa orang yang pernah bilang kepada saya, beberapa penonton yang bilang mereka tidak tertarik karena itu tentang agama Kristen. Tapi sebenarnya kalau Natal di Ceko itu bukan tentang agama Kristen terutama ya, karena jangan lupa bahwa kebanyakan orang di Ceko mereka ateis atau mereka tidak terlalu fokus ke agama. Jadi anak-anak di Ceko, menurut saya itu sebenarnya sangat indah ya. Anak-anak di Ceko tidak percaya Santa Claus. Mereka percaya mereka dikasih hadiah dari bayi Yesus. Dan sebenarnya waktu saya kecil dan saya nonton banyak film atau dongeng dari Amerika di mana ada Santa Claus, saya sebenarnya sedikit takut waktu itu karena saya seperti tidak bisa menerima bahwa ada kakek tua yang masuk ke rumah tanpa diundang lewat cerobong asap. Jadi saya waktu itu tidak begitu takut. Sedangkan kalau Ježíšek saya tidak pernah takut karena saya tahu dia bayi kecil. Jadi kami merasa seperti berteman, seperti teman kan, karena saya juga kecil, dia katanya juga kecil, dan tidak pernah ada orang yang melihatnya. Itu bagian dari budaya yang saya sangat suka. Jadi anak-anak biasanya menulis surat untuk Ježíšek, bukan seperti di Amerika yang ada Santa Claus yang kita bisa ketemu dia di mana saja, di mall, dan bisa duduk di kaki dia dan bisa bilang seperti kita minta apa dan begitu. Tapi kalau di Ceko tidak. Kalau di Ceko kita atau anak sebenarnya menulis surat untuk Ježíšek. Jadi mereka tidak ketemu dengan Ježíšek itu ya, karena itu bayi. Aduh, saya kaget. Tolong matikan ini dulu. Ini dari ibu saya bawa dari Ceko. Ini tepung, tapi tepung kita begini saja, dia jadi lebih halus dan lebih ringan. Nanti kuenya lebih enak.
Apalagi kita juga selalu tidak tahu, mungkin ada apa yang binatang-binatang kecil itu, yang serangga yang kecil apa namanya, yang hidup di tepung. Jadi kalau dengan ini kita sedikit bersihkan tepung itu. Aduh, ini ada tetangga putar lagu selalu, seperti dia pikir kita tidak bisa putar lagu sendiri, jadi dia mungkin berusaha baik mau putar lagu untuk kita juga. Ini gula, tapi gula halus ya, gula halus. Saya tidak ada timbangan, ini susah sekali. Tidak ada timbangan, dapur juga hanya begini saja, jadi agak darurat. Susah, memang susah, tapi tidak apa-apa. Kan saya suka tantangan kan. Jadi ini tantangan besar kalau mau bikin kue di tapi ini bagus, sebisa hanya buah bugising saja dari jendela. Tantangan besar kalau saya mau masak atau apalagi bikin kue di dapur yang belum selesai. Tapi dari sisi lain ya, saya belajar. Dan mentega ya, bukan margarin. Kalau margarin tidak ada guna kalau mau bikin kue-kue ciko. Ada juga yang pakai margarin karena itu lebih murah. Berapa ya, sekitar begini. Tapi itu memang rasanya tidak sama. Jadi ini mentega sebenarnya mahal ya. Saya beli mentega ini 200 gram sekitar 98.000. Tapi ya itu sudah apa yang kita bisa lakukan. Begini saja, hampir semuanya kan. Tapi saya akan potong-potong, bikin itu lebih kecil. Ini nanti harus kerja cepat dengan adonan ini, karena mentega itu mau mencair, jadi kita tidak mau itu mencair terlalu banyak. Saya masih ada baking powder dari Ceko, jadi saya pakai itu karena itu saya tahu bagaimana. Tapi saya sudah beli juga di sini, itu murah, bisa dapat di mana-mana. Begini saja, sedikit saja, tidak perlu banyak sebenarnya. Oke, dan sekarang saya mulai kerja, dan kalian lihat ini tempatnya terlalu rendah, dan itu sebenarnya sudah dinaikkan ya, karena saya minta pacar saya waktu dia buat ini kan lebih rendah lagi. Saya bilang bagaimana kita mau kerja kalau kita harus begini terus, punggung sakit. Tapi ini sesuatu yang saya sering lihat di Indonesia sebenarnya. Kenapa ya? Kenapa banyak meja di sini agak rendah? Juga meja makan dan meja kerja itu terutama lebih kecil daripada di Eropa. Dan itu bukan karena kami lebih besar. Kami sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, mungkin sedikit lebih tinggi, tapi ada juga yang tidak terlalu tinggi. Dia tetap pakai meja yang cukup tinggi, karena kalau kita kerja kita seharusnya begini kan, berdiri. Jadi seharusnya kita begini, di sini kita kerja ya. Saya tahu karena bapak saya arsitek. Dia bilang kalau di Eropa memang ada banyak aturan kalau kita mau bangun. Ya mungkin tidak ada yang setiap kali begini, tapi setidaknya begini kan. Oke, saya harus kerja lebih cepat. Tidak boleh berbicara terlalu banyak. Ini kita bikin adonan pelan-pelan, dan saya akan masukkan itu ke kantong plastik yang saya punya, dan masukkan itu ke dalam kulkas untuk 1 hari. Setelah itu saya mau bikin 1 adonan lagi, dan itu saja. Kalau di Ceko kami biasanya bikin sampai 10, 15, ada yang lebih ya, jenis. Dan biasanya mulai biasanya mulai pada awal bulan Desember, atau ada yang bahkan mulai pada akhir bulan November. Apalagi ada kue-kue yang jenis kue yang butuh lebih banyak waktu untuk jadi lembut. Kalau kita bikin kue itu dia memang agak keras, tapi setelah beberapa minggu dia jadi lembut ya. Tapi kalau keluarga saya
ya kami juga tetap bikin kue, tapi sudah tidak gila seperti dulu waktu saya kecil. Itu memang sangat banyak jenis, karena kalau ada pada tanggal 25 dan 26 Desember ada banyak anggota keluarga atau teman yang datang ke rumah. Itu kan kita senang kalau mereka bisa makan kue kita kan. Gitu. Aduh, panas sekali. Ini supaya kalian tahu, bukan supaya kalian lihat kaki saya, tapi supaya kalian tahu ini bagaimana. Jadi begini, ini masih sedikit apa? Harus kerja sedikit lebih banyak karena masih ada bagian-bagian yang terlalu kering. Tapi memang saya harus berhati-hati karena dapur hanya begini saja. Walaupun saya sudah bersihkan dapur ini kan tidak bersih 100% karena ini hanya beton. Jadi kita tidak bisa bersihkan seperti kalau keramik. Makanya saya hati-hati karena kalau ada yang keluar dari sini ke beton itu saya sudah tidak mau pakai. Iya. Saya pikir sekarang di Ceko sudah ada jarang ada orang yang kerja begini manual. Mereka sudah punya robot yang kita campur semua, mixer yang besar itu kan. Oke, saya ambil ini. Saya akan masukkan itu ke dalam. Begini ya. Dan secepat-cepatnya masukkan ini ke dalam kulkas untuk 1 hari. Ini saya akan cuci dan saya akan istirahat sedikit dan saya akan bikin 1 adonan lagi. Ini bagus, saya suka. Sebenarnya semuanya kita tidak perlu timbangan, kita bisa semuanya ukur pakai cangkir. Kami biasanya pakai cangkir yang 250 ml, tapi harus mempersiapkan semuanya dulu, harus memang cari di internet berapa mililiter, kalau misalnya 100 gram gula. Mentega lagi, 2 sendok madu, tapi madu asli ya, jangan beli yang lebih murah yang campur dengan, kemarin saya lihat komposisi yang apa, komposisi madu rasa apa, penyedap rasa atau apa, madu peppermint, kayu manis, dan itu dijual sebagai madu tapi sebenarnya bukan madu. Ini madu, komposisi hanya 1, madu. Ya, ya, memang lebih mahal tapi saya suka madu. Kakao lagi, jangan, kalau mau bikin seperti ini jangan pilih kakao yang murah yang bisa beli di kios-kios yang hanya seperti minuman rasa coklat, tapi harus beli kakao yang benar-benar kakao. Ini dia benar-benar coklat kan, sebenarnya tidak perlu terlalu banyak. Itu ya untuk tambahkan rasa, tapi terutama untuk tambahkan warna. Jadi begini mungkin. Oke, dan telur. Yang paling penting itu ini ya, ini sebenarnya sudah dicampur. Saya beli ini di Ceko ini terus. Ini khususnya untuk kue ini. Tapi kalau tidak ada, ini kita bisa buat sendiri karena itu rempah-rempah. Ada kayu manis, koriander, badian, cengkeh, dan yang lain. Jadi ini wangi sekali. Kita butuh mungkin hanya sekitar 1 sendok saja. Ya mungkin begini. Lebih banyak, lebih wangi tapi. Nah, oke, dan sekarang campur semuanya. Kalian bisa lihat ini saya sudah kerja mungkin 10 menit baru dapat hasil begini. Makanya saya bilang sekarang kan sudah jarang ada orang yang kerja manual. Kita masukkan itu ke dalam kantong plastik, juga masukkan ke dalam kulkas, dan itu di kulkas sampai besok supaya dia dapat waktu untuk istirahat dan besok itu lebih enak.
sekarang harus pakai selai dan gula. Tapi di sini seharusnya ada lubang di tengah ya, supaya kita seperti ini jadi satu, dan di sini di atas harus ada lubang. Tapi karena saya tidak punya itu di sini, tidak apa-apa, jadi begini saja. Dan hari ini saya mau mewarnai kue jahe. Di sini saya ada gula, tapi gula halus. Kita harus begini saja, dan kita akan campur itu dengan 1 putih telur. Dan saya hampir lupa harus pakai jeruk nipis atau lemon sedikit. Saya bawa kantong plastik kecil ini dari Ceko. Ini memang sudah ini memang untuk bikin kue, jadi untuk menggambar di atas kue. Jadi begini kita isi semua, dan di sini kita bikin lubang dan pakai ini saja. Ini mungkin baru pertama kali saya bikin kue Natal begini, dan ada lalat. Mungkin baru pertama kali saya lihat ada lalat. Pada musim dingin di Ceko hampir tidak ada lalat, tidak ada semut, tidak ada lalat. Sedangkan di sini, astaga, saya mau gila, ini terlalu banyak. Ini memang enak sekali dan gampang. Jadi nanti saya kasih resep, kalian bisa coba bikin kue ini sendiri karena ini tidak susah. Enak. Tapi yang bikin saya bikin kan hanya dua jenis kan tahun ini, karena ya itu cukup. Apalagi karena mentega dan susu dan semua itu agak mahal di sini. Jadi saya juga tidak mau bikin banyak jenis, tapi 2 jenis. Tapi saya totalnya ada 4 jenis ya. Jadi 2 jenis yang saya bikin dan 2 jenis yang saya beli di Indonesia. Dan itu memang saya sangat senang karena guys, saya tadi di Rote, saya kayaknya jatuh cinta dengan warung makan Jawa di Nemberala, Rote Barat. Ini kue ini saya beli 30.000 ya. Dan ada satu lagi yang begini, ini juga 30, dan dua-duanya sangat enak. Dan ini seperti kue Natal di Ceko. Enak, sedikit beda dari kue yang saya bikin. Yang ini tidak ada rasa coklat karena saya pakai kakao, jadi itu sedikit ada sedikit rasa coklat. Dan saya pakai madu. Kalau ini tidak pakai madu, tapi enak juga, enak ya. Dan yang ini kalau di Ceko kami ada juga, tapi biasanya hanya versi putih, jadi tidak ada warna, apalagi warna pink, karena warna pink kan tidak ada kaitan dengan Natal. Makanya kami bikin yang putih saja supaya itu terlihat seperti salju. Kami bilang ini namanya pusingki, artinya seperti ciuman. Nah ini enak, ini dibuat hanya dari telur putih telur dan gula. Nah ini enak. Sebenarnya tidak 100% sama seperti di Ceko, tapi mirip. Jadi saya senang karena saya bisa beli itu dan saya tidak perlu bikin sendiri. Jadi terima kasih warung makan Mbak Jawa di Pulau Rote, karena saya senang sekali. Karena saya sudah pernah mencicipi beberapa kue yang di Indonesia, tapi biasanya saya kurang suka karena agak seperti dibuat dari bubuk instan yang seperti bukan kue yang kita memang bikin sendiri dari
semua bahan beli sendiri, tapi banyak kue itu rasanya yang seperti instan saja, yang sudah dicampur dan kita beli di toko dan kita hanya buat dari adonan yang kita sudah beli di toko atau bubuk yang kita beli di toko. Semoga kalian mengerti apa yang saya maksud. Tapi kadang-kadang ada yang enak, kadang-kadang ada yang kurang enak. Tapi yang ini top, yang top dua-duanya. Beberapa hari sebelum Natal, kami pasang pohon Natal di rumah. Kalau di Ceko, ini salah satu tradisi yang dilakukan oleh semua anggota keluarga. Kalau di sini, ya, saya sudah harus bersyukur pacar saya membantu saya pada awal, tapi tentu saja dia tidak mau bantu mendekorasikannya. Saya lahir sebagai Katolik dan pacar saya Protestan, dan juga beda negara, beda budaya. Jadi walaupun di Ceko kami pasti mendapatkan hadiah Natal, di Sumba saya sudah terbiasa bahwa saya tidak pernah dapat apapun. Tapi dari sisi lain, itu bagus juga karena kalau di Eropa Natal memang sudah terlalu komersial. Sebenarnya hadiah tidak penting, yang penting suasana di rumah damai dan kita dikelilingi oleh orang yang kita sayangi. Nah, habis itu kami turun ke kota karena saya mau tunjukkan kepada kalian bagaimana suasana Natal di Waingapu. Tapi sayangnya pemerintah daerah tidak terlalu fokus ke situ dan selain satu pohon Natal dan satu yang dipasang oleh polisi, tidak ada apa-apa. Ya, semoga pada masa depan lebih menarik. Semoga seperti Kupang yang memang indah setiap tahun. Lalu saya habiskan malam-malam sebelum Natal di rumah, menonton dongeng dan film Natal dan berfokus ke puzzle yang saya beli. Itu bisa dianggap sebagai hadiah dari saya untuk diri sendiri. Kami di Ceko merayakan Natal pada tanggal 24 Desember. Itu hari yang terpenting. Pada siang hari, saya makan makanan Indonesia buatan pacar saya. Dia memang jago masak. Dan pada malam, kami makan makanan tradisional Ceko yang biasanya disediakan pada malam Natal. Salad kentang dengan schnitzel bebek. Seharusnya ada ikan air tawar, tapi kami tidak punya di sini. Dan kami habiskan malam berdua saja menonton film. Dan hari berikutnya pergi selamatan ke rumah-rumah teman. Agak terlambat, tapi bagi yang merayakan, saya mau ucapkan selamat hari Natal dan kepada kalian semua selamat tahun baru. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sampai ketemu lain kali. Dadah.